kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya, oh di sini saya sudah mulai ngerti, oh di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi yang gigit saya sendiri lewat cara saya. Membongkar sandiwara Novel Baswedan di balik kejanggalan tuntutan jaksa, ditulis Niha Ali. Seolah lupa jika dirinya adalah penyidik KPK, Novel Baswedan terus menempatkan dirinya sebagai rakyat biasa yang terjolimi. Seperti biasa ia akan menyalahkan Jokowi dalam setiap kesempatan. Padahal KPK sendiri memiliki banyak musuh. Buktinya Novel sendiri dimusuhi oleh institusinya lantaran membongkar kasus simulasi SIM. Hal yang sama juga bisa terjadi pada institusi kejaksaan yang juga dibidik KPK. Dua orang anggota polisi yang menyerang Novel mengaku sakit hati dan menganggap Novel pengkhianat. Jelas karena Novel yang berasal dari Polri malah membuka aib institusinya asalnya. Ini terlihat logis kalau dihubungkan dengan penyerangan air keras yang hanya bersifat menyakiti, bukan membunuh. Artinya pelaku hanya ingin memberi rasa sakit pada korban. Namun kita harus mengakui adanya kejanggalan tuntutan jaksa. Ingat, jaksa yang harusnya menuntut berat pelaku malah seolah-olah bertindak layaknya pengacara. Bukannya memberi tuntutan berat, malah meringankan tuntutan. Apalagi alasannya karena pelaku melakukan secara tak sengaja. Ini jelas janggal. Sengaja atau tidak, tetap saja korban alias Novel merasakan dampak luar biasa, yakni cacat permanen pada wajahnya. Di sini sebagai penyidik KPK harusnya Novel paham kenapa jaksa yang harusnya membela dirinya malah berbalik menyerang. Ternyata jauh-jauh hari jaksa penuntut ini menaruh dendam pada Novel lantaran mengusut kasus korupsi pada rekannya alias mencoreng institusi kejaksaan. Motif dendam yang sama seperti pelaku penyerangan yang berasal dari kepolisian. Seperti diketahui, jaksa yang menuntut terdakwa kasus Novel dan mengatakan penyiraman tidak sengaja bernama Pedrik Adar. Ternyata rekan jejak ke belakang menyatakan kalau ia memiliki dendam terhadap KPK. Dilansir tribunnews.com, seorang jaksa di Muara Enim, Sumatera Selatan bernama Robertino Pedrik Adar Syari Pudin membuat heboh dunia maya pasca adanya penangkapan jaksa di Jawa Barat. Ia mengajak untuk merapatkan barisan dan membela adanya dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat melakukan penggeledahan di kantor Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Barat. Kemana Senturi, BLBI, Hambalang, EKTP yang ratusan triliun, ngapain OTT kecil-kecil? Kalau jenderal bilang lawan, kita suarakan lebih keras perlawanan dan rapatkan barisan, tulis Robertino yang diposting Selasa 12 April 2016. Kicauannya ditulis dengan tanda tagar Save Jaksa, kami berduka. Save Jaksa, tagar tolak kriminalisasi, tagar OTT untuk pencitraan KPK, tagar pita hitam, tagar pipa adiaksa. Meski berita tersebut terjadi tahun 2016, tapi ternyata si jaksa masih menaruh dendam dengan KPK hingga kini. Saya tak terpancing mengurusi ranah pribadinya, seperti fotonya yang kerap pelisiran atau mengoleksi barang mewah. Seperti yang ramai diungkap netizen, kita harus menganalisa dari sisi motifnya saja. Kalau sudah ada berita seperti itu, wajar kenapa sang jaksa begitu membenci Novel. Ternyata KPK dianggap mencemarkan institusi kejaksaan. Novel dalam hal ini tentunya sadar kalau dirinya sebagai penyidik KPK tentu dimusuhi banyak orang, tapi anehnya ia malah melemparkan fitnah ke Jokowi. Dilansir dari cnnindonesia.com, dia mengatakan bahwa Jokowi sejak awal kasus ini bergulir sudah memberikan atensi yang tinggi untuk penyelesaiannya. Namun kemudian, kata Novel, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada aparat yang dinilai bermasalah untuk menuntaskan kasus ini. Menurut dia, saat ini persidangan tersebut sudah menunjukkan prosedur penegakan hukum berjalan dengan tidak baik. Tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini, asal-asalan ini tentu membuat nama
Bapak Presiden akan nampak sekali tidak baik, kata Novel. Oleh sebab itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan, tambah dia lagi. Dia pun dalam cuitannya secara terbuka meminta agar Jokowi tidak membiarkan permasalahan ini berlarut-larut. Keterlaluan memang, sehari-hari bertugas memberantas mafia hukum dengan undang-undang tipikor, tapi jadi korban praktik lucu begini, lebih rendah dari orang menghina. Tweet Novel, Kamis 11 Juni. Lagi-lagi kita disuguhi drama sandiwara Novel Baswedan yang seolah-olah dijolimi pemerintah Jokowi. Dia telah memfitnah kalau Jokowi itu campur tangan dalam kasusnya dengan menempatkan penegak hukum bermasalah. Jika bisa dituntut balik dengan pencemaran presiden, untungnya dia memiliki kepala negara sesabar Jokowi. Lebih buruk lagi kalau ini memang ia sengaja untuk mengesankan pemerintah Jokowi, sengaja intervensi dan membela pelaku penerangan pada dirinya. Jelas ini fitnah luar biasa pada pemerintah yang mati-matian menyelesaikan kasusnya. Jokowi hingga rela terbang ke Singapura dan membiayai pengobatannya dengan dana presiden. Dia juga yang membentuk TGPF untuk menangani kasusnya. Jokowi selalu mendesak kepolisian untuk segera menyelesaikan kasusnya, namun sayang, seperti air susu dibalas tuba, inilah balasan Novel Baswedan. Kalau dulu Novel sempat sesumbar ada jenderal di balik kasusnya untuk menuntutkan Jokowi dan kepolisian, ini tuntutan jaksa yang lemah dijadikan provokasi baru baginya. Harusnya kita bertanya-tanya, apa tujuan Novel sebenarnya? Benarkah ia ingin kasusnya diselesaikan atau hanya menjadikan kasusnya sandiwara untuk menjatuhkan pemerintah? Begitulah kura-kura. Nama Joko Widodo selalu identik dengan kemenangan. Ini sebuah rekor yang patut masuk ke muri. Dalam karir politiknya, Jokowi sudah memenangkan 2 kali pemilihan wali kota, 1 kali pemilihan gubernur, dan 2 kali pemilihan presiden. Sebuah rekor yang fantastis untuk seorang yang bukan dari kalangan keluarga, pendiri maupun ketua partai politik. Bahkan Jokowi bisa disebut sebagai berasal dari kalangan biasa. Kehidupan Jokowi tidak selalu enak. Dari masa kecil hingga dewasa tergolong sederhana, bahkan miskin. Kesuksesan usahanya pun harus dimulai dari nol dulu, bahkan pernah bangkrut. Perjalanan hidup dan karir politik Jokowi menunjukkan bahwa semua orang bisa jadi presiden, asalkan bisa bekerja dengan baik dan amanah. Kesederhanaan Jokowi tercermin dari kehidupan keluarganya. Anak-anak beliau pun berusaha sendiri-sendiri, tanpa surat sakti maupun memakai embel-embel anak presiden. Padahal gampang ya kalau mau memanfaatkan. Bahkan di awal Jokowi jadi presiden, Gibran, anak sulung beliau, sering terlihat marah ketika ditanya awak media soal bisnis kuliner miliknya. Itu cara Gibran menepis kecurigaan publik, karena di era presiden sebelumnya kan modelnya begitu. Gak perlulah saya paparkan di sini. Akhirnya publik paham bahwa keluarga Presiden Jokowi sangat berbeda, betul-betul sederhana, mandiri, dan jauh dari yang namanya KKN. Seiring berjalannya waktu, publik juga melihat di era Jokowi, uang rakyat sangat dijaga. Pejabat yang korupsi pasti masih ada, namun tidak pernah ada keterkaitan dengan Jokowi. Pembangunan infrastruktur yang masif memperlihatkan banyaknya uang rakyat yang betul-betul dimanfaatkan pemerintah Presiden Jokowi buat kepentingan rakyatnya. Ini turut menyumbangkan kemenangan kedua bagi Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Ya, Jokowi menang lagi. Sosok kurus ini terlihat jadi begitu besar dan kuat. Kini hitungan kemenangan Jokowi sudah sama dengan SBY. SBY tidak lagi satu-satunya presiden yang memerintah hingga 2 periode pasca reformasi. Mungkin sejauh ini kalanya Jokowi hanya satu dari SBY, yakni belum bisa mendirikan candi. Hehe, ini joke yang saya dapat dari medsos ya. Nah, di periode keduanya ini wajarlah kalau nama Jokowi makin identik dengan kemenangan. Saya bayangkan kalau Presiden Jokowi mau, beliau bisa saja memerintah dengan represif dan otoriter. Maksudnya yang benaran kayak zaman Orba. Bukan definisi otoriter seperti yang sering dilontarkan oleh gerombolan kadrunya, karena mereka itu ya koplak gitu. Presiden Jokowi dituding komunis,
dan kapitalis, lalu dituding lemah, pelangak pelongo, tapi katanya juga otoriter. Yang benar yang mana? Itu kan ada dua hal yang bertolak belakang bagi orang waras.